Ya, cukup satu sebenarnya, kalau kita mereformasi Polri itu, banyak hal. Seperti contoh, menurut saya nih, pemahaman saya sebagai seorang alumni Lemhanas, yang paling bergeser dari pemahaman konsepsi Polri itu adalah pertama itu ketika memahami kata terminologi keamanan. Ini penting nih Mas. Jadi gini, keamanan yang diamanatkan konstitusi dalam Polri, seperti dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu adalah sebagai fungsi, yaitu keamanan ketertiban masyarakat. Tapi di dalam implementasinya seakan diolah dipaksa keamanan yang dimasukkan dalam amanah undang-undang itu adalah keamanan nasional atau keamanan negara. Nah ini kan bisa rancu nih Mas, ini bisa bertabrakan dengan kewenangan-kewenangan institusi yang lain. Nah kenapa? Kamnas itu adalah konsepsi, sedangkan fungsi Kamtibmas adalah fungsi. Konsep dengan fungsi itu jauh berbeda. Nah kita lihat, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu tidak ada kata-kata Kamnas atau Kamnek, yang ada itu hanya Kamdak, Kementerian Dalam Negeri. Tapi kenapa di Direktorat, di Polda kita ada Dirkamnek, dan juga ada Dirpamofit, padahal Pamofit pengembangan objek vital itu ada masuk ranahnya TNI, sebagai salah satu tugas OMSP-nya. Nah ini kan sering kita suarakan dari dulu. Ini harus diluruskan kembali supaya tidak ada tumpang tindih antara kewenangan TNI dan Polri. Kita kembalikan ke mandat konstitusi kita, di mana sesuai pasal 30 adalah TNI Polri adalah sebagai alat negara, titik. Nah, ketika masing-masing institusi ini ditugaskan atau diberikan jabatan di jabatan sipil, ya harus konsekuensinya mengundurkan diri. Kalau di TNI sudah diatur, di 15 KL kelembagaan, dia tidak bisa mengundurkan diri, tidak perlu mengundurkan diri. Tapi dengan catatan ya 15 kelembagaan dimaksud adalah memang yang dibutuhkan skill TNI di situ seperti BNPB, BNPT dan seterusnya. Nah, di Polri ini kan belum dirumuskan, Mas. Ya. Sebenarnya sudah dirumuskan dalam pasal 28 ayat 3, tapi ini kan diperdebatkan ketika di penjelasannya atas tugas Kapolri itu dia bisa saja di mana saja. Kan sangat rancu ketika di satu sisi Polri memposisikan dirinya sebagai alat negara, tapi di satu sisi dia memposisikan dirinya sebagai aparatur sipil negara. Ya kan? Nah, sedangkan amanat reformasi itu sendiri memisahkan dengan ketetapan TAP MPR nomor 4 tahun 2000 itu memisahkan TNI Polri itu supaya polisi itu jauh dari bau-bau militeristik. Supaya polisi itu adalah memang civilian police. Ya. Ada 57 negara di dunia ini yang punya organisasi bahasa polisi itu civilian. Tapi kita lihat polisi kita hari ini, boleh kita katakan sangat militeristik. Ya, dari gelar kekuatannya, dari struktur komandonya, dari model kepangkatannya, dari persenjataannya, dari kewenangannya. Dan sungguh tidak ada beda lagi antara polisi dengan TNI. Kalau